Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung bersama musim kemarau. Sejumlah menteri dan kepala lembaga dipanggil ke istana untuk memastikan ketersediaan air bersih, menjaga produksi pangan, serta mengantisipasi risiko kekeringan dan kebakaran hutan. Selasa sore, sejumlah menteri dan kepala badan mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang membahas langkah pemerintah menghadapi dampak El Nino. Sebelum memasuki ruang rapat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan pangan nasional masih dalam kondisi aman. Menurutnya, cadangan produksi, pasokan di sektor horeca, serta stok beras di Bulog dinilai mampu memenuhi kebutuhan nasional hingga sekitar 10 bulan ke depan. Sekarang persiapan kita stok pangan kita aman, standing nilainya itu 10-11 juta. Standing biar kita sekarang KRI dengan produksi kalau yang kedua adalah di hotel rumah mereka, hotel rumah itu ada beras. Iya, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini apalagi Maret itu paling puncak. Jadi aman. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan kondisi El Nino di Samudra Pasifik telah memasuki kategori kuat, ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut lebih dari 0,5 derajat Celcius. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, dan berbagai pihak melakukan operasi modifikasi cuaca serta mengupayakan pengisian air di sejumlah waduk agar tetap dapat dimanfaatkan untuk irigasi, air bersih, dan pembangkit listrik. Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu naik lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. BMKG juga menetapkan 6 provinsi sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Di sisi lain, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, pemerintah memfokuskan langkah pada kesiapan infrastruktur sumber daya air. Pemerintah memastikan bendungan dan waduk memiliki debit air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mendukung irigasi pertanian, dan menjaga produktivitas sawah di tengah musim kemarau. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, neraca air nasional masih dalam kondisi memadai, sehingga pasokan air dan produksi pangan dinilai masih terkendali. Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup
untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu. Secara umum, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, secara total neraca air kita ini masih memadai, masih mencukupi, artinya masih aman. Dan tadi kami mendengar juga dari Menteri Pertanian misalnya juga menyampaikan kesiapan stok pangan kita yang juga dirasakan masih cukup aman. Pemerintah menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat agar dampak El Nino dapat diminimalkan, sekaligus menjaga ketersediaan air bersih, produksi pangan, dan mencegah meluasnya kebakaran hutan selama musim kemarau. Dari Jakarta, Hasbiullah, jurnalis NTV melaporkan. Pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih tidak dibentuk untuk menjadi supermarket